Perencanaan berbasis data sangat penting dilakukan agar satuan pendidikan dapat melaksanakan program dan pengadaan yang tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikannya. Lalu, strategi apa yang dapat diterapkan oleh kepala sekolah untuk melaksanakan PBD? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Firmansyah SPD, Kepala SD Negeri 06 Pulai Anak Air Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Pada Jambore GTK tahun 2024 ini, saya ingin berbagi praktik baik pada topik perencanaan berbasis data dengan judul Implementasi PBD dengan Strategi Pasak Arik di SD Negeri 06 Pulai Anak Air Kota Bukit Tinggi. SD Negeri 06 Pulai Anak Air terletak di Jalan Sa'aduddin Jambek nomor 114, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mendiangin, Kota Selayar, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Sekolah ini merupakan peraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tingkat Nasional tahun 2019 dan sudah terakreditasi A. Situasi lingkungan sekolah yang sejuk, nyaman dan asri sangat mendukung untuk pembelajaran. Latar belakang siswa yang berasal dari agama dan suku yang beragam semakin memperkaya sekolah ini. SD Negeri 06 Pulai Anak Air selalu berupaya memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya untuk mencapai visi terwujudnya profil pelajar Pancasila yang berbudaya lingkungan. Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2022, capaian SD Negeri 06 Pulai Anak Air sebagai berikut. Literasi sudah mencapai kompetensi minimum. Numerasi masih di bawah kompetensi minimum. Karakter secara umum sudah membudaya. Iklim keamanan sekolah sudah aman. Iklim kebinekaan pada capaian merintis dan kualitas pembelajaran pada capaian sedang. Namun, dalam penerapan PBD di SD Negeri 06 Pulai Anak Air, saya dihadapkan pada beberapa kondisi yang menjadi tantangan. Seperti kurangnya pemahaman guru tentang konsep PBD dan cara memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang berikutnya, terbatasnya sumber daya, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia. Kurangnya tenaga pendidik dan tidak lengkapnya pengurus komite menjadi tantangan untuk pelaksanaan PBD. Kemudian yang ketiga, perubahan kurikulum dari K13 ke kurikulum merdeka sehingga membutuhkan penyesuaian dalam perencanaan pembelajaran dan sarana prasarana yang diperlukan. Untuk mengatasi situasi dan tantangan di atas, maka penulis memilih menerapkan strategi pasak arik dalam melakukan PBD. Pasak arik berasal dari bahasa Minangkabau, yang berarti pasak yang erat. Filosofi pasak arik dalam konteks PBD menggambarkan upaya untuk menancapkan fondasi yang kuat bagi peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 06 Pulai Anak Air. Selain filosofi di atas, implementasi PBD dengan strategi pasak arik merupakan akronim dari langkah-langkah penerapannya yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, sosialisasi, aktualisasi, dan refleksi. Langkah pertama dari strategi pasak arik dalam PBD ini adalah perencanaan. Setelah mengunduh rapor pendidikan, saya melakukan identifikasi seluruh indikator dan nilai capaian satuan pendidikan, kemudian melakukan refleksi terhadap capaian indikator yang masih berwarna merah dan kuning, dan melihat akan masalahnya. Setelah itu, mengamati bagian seluruh rekomendasi dan prioritas rekomendasi. Langkah selanjutnya adalah sosialisasi. Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh guru, tenaga kependidikan, serta komite sekolah dan orang tua. Tahap berikutnya adalah aktualisasi. Pada tahap awal, kegiatan yang dilakukan adalah membentuk tim kerja yang terdiri dari unsur guru, komite sekolah, dan perwakilan orang tua. Berikut ini program benahi yang sudah disusun. Pelaksanaan PBD dengan strategi pasak arik dituangkan dalam bentuk RKT dan RKAS. Strategi ini membantu satuan pendidikan menyusun program dan anggaran keuangan sekolah secara terarah, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Adapun hasil-hasil yang sudah dicapai yaitu
Tahun 2023, kompetensi numerasi memperoleh capaian kategori sedang 65,38, mengalami kenaikan 89,62%. Selanjutnya, tahun 2024, kemampuan numerasi mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Hal ini disebabkan karena program pelatihan guru melalui PMM berjalan dengan baik, di mana guru-guru sudah menyelesaikan beberapa topik pelatihan mandiri. Selain itu, program supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah membuat guru menjadi lebih termotivasi untuk merancang pembelajaran yang aktif dan inovatif. Tahun 2023, iklim keamanan sekolah mengalami kenaikan 4,22%. Kemudian tahun 2024 juga mengalami kenaikan 3,54%. Hal ini disebabkan penerapan peraturan sekolah dengan sistem poin mampu membuat siswa merasa lebih aman. Keamanan sekolah semakin meningkat karena adanya pemasangan 20 unit CCTV pada seluruh kelas dan lingkungan sekolah. Tahun 2023, iklim kebinekaan mengalami kenaikan 16,66%. Kemudian tahun 2024, iklim kebinekaan menjadi indikator dengan pencapaian terbaik, mengalami kenaikan 5,59%. Berbagai program ekstrakurikuler yang melibatkan seluruh siswa tanpa memandang latar belakangnya berhasil dilaksanakan dengan baik. Tahun 2023, kompetensi literasi menjadi indikator dengan capaian tertinggi, mengalami kenaikan 11,54%. Kebijakan sekolah dalam mengadakan bahan bacaan perpustakaan, terutama buku-buku fiksi, mampu meningkatkan ketertarikan siswa untuk membaca di pustaka sekolah. Selain itu, berbagai program literasi seperti pengadaan pojok baca kelas, gerobak literasi, dan pemilihan pustakawan cilik menjadi kunci meningkatnya kompetensi literasi siswa. Namun, tahun 2024, kompetensi literasi mengalami penurunan sebesar 17,31%. Salah satunya disebabkan karena rendahnya kompetensi membaca teks informasi. Hal ini menjadi prioritas utama untuk dibenahi dalam PBD tahun 2025 nantinya. Nilai karakter pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,06%. Kemudian tahun 2024 mengalami kenaikan 4,2%. Selain hasil tersebut, penerapan strategi pasar arit dalam PBD juga membawa dampak positif, antara lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyifa Finsarani dari kelas 6 SDN 06 Kuliana Air. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru SDN 06 Kuliana Air semakin menarik karena sudah memanfaatkan teknologi seperti komputer dan HP. Saya dan teman-teman juga dapat mengikuti berbagai ekstrakurikuler seperti pramuka, dokter kecil, pustakawan cilik, pencak silat, drum band, dan lain-lain. Kegiatan tersebut sangat menyenangkan dan membuat kami menjadi lebih bersemangat untuk bersekolah. Nama saya Rizky Umardi, SPD. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN 06 Pulai Anak Air. Dengan adanya rapor pendidikan, sekolah dapat mengetahui kualitas pembelajaran di sekolahnya. Hasil tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun program sekolah dan anggaran dana BOS melalui kegiatan perencanaan berbasis data guna meningkatkan kualitas pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Tantri, pengawas sekolah di SD Negeri 06 Pulai Anak Air, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Rahmat Firmansyah terkait praktik baik penerapan strategi pasar arit dalam perencanaan berbasis data di sekolah yang beliau pimpin. Penerapan strategi pasar arit dalam melaksanakan PBD membawa hasil dan dampak yang positif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 06 Pulai Anak Air. Hal ini dapat dilihat dari capaian rapor pendidikan di tahun berikutnya pada indikator yang menjadi prioritas benahi mengalami peningkatan yang signifikan. Saya merasa bangga dan berharap strategi ini terus dapat dilakukan dan menjadi inspirasi bagi kepala sekolah lainnya dalam melaksanakan perencanaan berbasis data. Demikianlah praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dalam melakukan perencanaan berbasis data. Analisis yang tepat, perencanaan yang matang, dan penyusunan program yang tepat sasaran merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.